Surat edaran ini diterbitkan agar rekrutmen kerja dilakukan secara objektif dan adil. Itulah pernyataan resmi Menteri Ketenagakerjaan Yasirli usai surat edaran atau SE Menteri Ketenagakerjaan tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja diterbitkan pada 28 Mei 2025 lalu. Namun faktanya, penghapusan diskriminasi usia tidak sepenuhnya diterapkan perusahaan. Masih banyak perusahaan menerapkan batasan usia secara internal, meskipun tidak eksplisit dicantumkan dalam iklan lowongan. Hal itulah yang dirasakan Barnel Tito, mantan HRD sebuah perusahaan pengelola gedung perkantoran. Selama hampir 15 tahun yang kini kesulitan mendapatkan posisi karena usianya tak lagi sesuai dengan persyaratan mayoritas perusahaan. Barnel, satu dari ratusan orang yang terkena dampak efisiensi dari perusahaan tempatnya bekerja pada 2019 lalu. Pasca keluar dari pekerjaannya, setiap hari ayah 3 putri dan 1 putra ini tak henti mengirimkan surat lamaran kerja dan CV ke sejumlah perusahaan. Namun sayang, semua lamaran yang ia buat belum ada satupun yang nyangkut. Tahun itu saya full jadi driver online gitu ya. Tapi sekali-sekali saya sambil memberikan training di bidang building management gitu. Nah, di saat ada job saya mengisi training, tapi kalau enggak ya saya ngojol. Sambil setiap hari berusaha lempar CV kemana-mana. Semua pekerjaan Barnel lakoni agar dapur rumah tetap ngebul. Saat ini, Barnel tengah dipanggil untuk membantu sebuah perusahaan di wilayah Cibubur meski hanya sebagai freelance. Tapi bagi pria asal Sumatera ini sudah sebuah berkah. Kalau dibilang kontrak nggak ada buktinya gitu, nggak ada bukti kontrak kerja sama. Namun karena hubungan baik, ya saya jalani saja gitu. Walaupun mungkin statusnya dikatakan freelance atau apa, nggak peduli lagi apakah status sebagai tetap pakai kontrak atau lain sebagainya. Yang jelas saya bersyukur karena saya masih bisa menghasilkan sesuatu untuk keluarga saya melalui jalan ini. Rupanya banyak orang yang bernasib sama dengan dirinya. Hingga akhirnya mereka yang senasib itu hanya bisa mengeluh menjurus ke frustasi. Tak mau sekadar menampung keluhan, Barnel pun kemudian mendirikan All Job Seeker Indonesia atau OJI, sebuah wadah saling bertukar info lowongan kerja bagi mereka yang sudah memasuki usia di atas 35 tahun. Ya karena mengeluh, banyak teman-teman itu mengeluh dalam arti sulit mendapat kerjaan. Nah, kalau dulu di LinkedIn itu keluhan-keluhan itu sudah ekstrim. Ekstrim saya sampai kepada taraf ingin mengakhiri hidup karena sudah terlalu kecewa, sudah terlalu susah gitu mendapat pekerjaan. Sementara di sisi lain mereka punya tanggungan, punya kewajiban. Sudah ribuan anggota yang tergabung dalam OJI. Anggota yang sudah mendapatkan pekerjaan diharapkan mau berbagi info yang dibutuhkan. Pengamat ketenagakerjaan Timbul Siregar menjelaskan, apa yang dialami oleh Barnel dan kawan-kawan adalah bentuk diskriminasi pekerjaan berdasarkan usia. Bila pemerintah tidak memperhatikan para pencari kerja usia tua, hal ini akan berdampak terhadap bonus demografi. Dalam konteks sekarang ini kan sisi supply dengan sisi demand, permintaan untuk bekerja itu kan sangat membludak. Sisi supply-nya ini kan terbatas ya, sehingga memang yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah yang kita harus dorong dan kita dukung bersama adalah semakin banyak pembukaan lapangan kerja. Nah, selama ini kan masih terjadi defisit angkatan kerja sehingga demand yang besar, supply yang terbatas menyebabkan akhirnya si perusahaan kan punya kewenangan untuk memilih. Pemerintah memang telah mengeluarkan peraturan menghapuskan batas umur lowongan kerja. Tapi itu tidak berpengaruh pada mereka yang butuh kerja tapi sudah berusia lanjut. Barlen dan juga pencari kerja senior lain hanya bisa berharap ada rasa nurani bagi pemangku kebijakan kantor agar mereka bisa tetap menghidupi keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.